kemudian MPR menyelenggarakan sidang, kalau presidennya terimpeach, kemudian siapa yang pilih? Dulu eksplisit tidak disebut, sekarang disebut itulah MPR. Bahkan kalau misalnya yang jatuh adalah misalnya presiden, wakil presiden dilantik oleh MPR itu dulu tidak ada. Sekarang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Hasil Perubahan. Dulu tidak ada disebutkan misalnya kemudian kalau presiden dan wakil presiden dua-duanya mangkat. Ya kita tidak tahu, namanya juga takdir ya, atau umur kita nggak paham. Sekarang kan meninggal itu terlalu banyak caranya. Asap juga bisa bikin orang meninggal gitu. Asap bisa bikin, ada tsunami bisa bikin orang meninggal, serangan jantung juga. Kalau misalnya terjadi presiden dan wakil presiden dua-duanya berhalangan tetap, Undang-Undang Dasar sebelum perubahan tidak mempunyai aturan sama sekali tentang hal itu. Sekarang dirinci, dan itu semuanya di bawah kewenangan MPR. Jadi Undang-Undang Dasar ini juga sesungguhnya memberikan ruang bagi MPR untuk bekerja dan mempunyai kewenangan yang sangat luas. Memang terkait dengan presiden, dan bahkan dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar dan reformasi menghadirkan satu anomali. Ketika tadinya diharapkan semuanya setara dan tidak ada yang menjadi super body, tapi muncullah Mahkamah Konstitusi yang di pasal 24B itu jelas bisa dibaca tentang kewenangannya yang luar biasa. Dia bukan hanya menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan bahkan keputusannya pun juga final dan mengikat, terakhir dan mengikat. Padahal mereka hanya 9 orang, keputusannya hanya bisa dibuat 5 orang pun bisa. Dan itu bisa mengalahkan sekaligus eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi MPR pada satu kasus dia di atas Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan impeachment terhadap presiden. Kalau dulu sebelum ada MK, maka impeachment itu dari DPR langsung ke MPR dan terjadi impeachment. Misalnya kasus Presiden Gus Dur. Dan saya tadi disebutkan tentang Gus Dur, memang kalau di Papua saya masih diyakini sebagai adik kandung Gus Dur. Karena nama beliau Abdurrahman Wahid, nama saya Hidayat Nur Wahid. Jadi waktu itu saya mendeklarasikan PKS di Papua, saya masih Gus Dur masih presiden waktu itu. Masyarakat berkumpul dan tolong sampaikan salam pada Gus Dur dan bilangnya, saya pikir karena Gus Dur tokoh yang sangat dekat dengan warga Papua, tapi karena ternyata lebih karena sore harinya Radio Republik Indonesia Papua Jayapura menyampaikan berita bahwa sebagai PKS Papua akan diresmikan langsung oleh adik kandung Gus Dur, Hidayat Nur Wahid. Ya, kita yang lainnya adik kandung Gus Dur ya, kita kan sama-sama keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan sekitar 1 bulan yang lalu saya menghadiri musyawarah wilayah PKS di Papua. Saya bertemu dengan kawannya Pak Teslim Lai, dan dia mengatakan, kami pimpinan MPR yakin bahwa Anda itu adik kandung Gus Dur. Ya udah nggak apa-apa, ya kerannya dulu. Tapi dengan ya dia apa yang kita memang bersama. Tapi beliau adalah sosok tokoh dari Jombang, saya dari Prambanan, pada Klaten, Jawa Tengah. Dekat dan di Prambanan, rekan-rekan dari Unsur Bungkama akan studi tour ke Borobudur ke Prambanan. Nah, rumah bapak saya atau kelahiran saya di desa di selatan Jambi Prambanan itu. Jadi saya ingin kembali bahwa seperti pada zaman Gus Dur terjadi impeachment. Nah, sekarang itu impeachment tidak lagi bisa langsung oleh MPR. DPR dulu, DPR kemudian membawa ke MK. Keputusan MK, kalau MK setuju dengan impeachment, dibawa lagi ke DPR, nanti DPR membawa keputusan MK itu ke MPR. Nah, MPR di sini bisa lebih tinggi dari MK. MPR bisa menolak keputusan MK atau menyetujui. Jadi kata kuncinya adalah dalam posisi ini MPR lebih tinggi dari MK. Tapi sekali lagi kita sangat berharap bahwa memang melalui mekanisme konstitusional maupun juga politik yang memang dimungkinkan dalam namanya negara itu kan sebenarnya kesepakatan saja. Kalau kemudian rakyat melalui apakah namanya referendum atau namanya revolusi atau namanya kemudian menghadirkan gelombang besar terjadinya dulu namanya reformasi, tak namanya apa. Dulu pun sekali lagi kalau merujuk kepada persyaratan tentang amandemen kan juga cukup absurd sebenarnya. Tapi ternyata bisa dilakukan karena desakan masyarakat yang sangat luar biasa. Tentu saja desakan itu semuanya ada dalam rangka untuk kemudian menghadirkan kalau Malaysia semakin maju, Singapura semakin maju, dan kalau kita sekarang punya problema dengan asap gitu ya, dan itu problema sangat besar.
itu kan Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.